Saya belum pernah menemukan orang yang sekeras dan seberani kamu melawan kita gitu. Belum ada gitu. Walaupun jarang, tapi saya tetap sayang Agus. Karena memang dari awal saya yang selalu ada, tapi tetap selalu ada sampai kapanpun ya Gus. Selalu ada. Jauh tapi tetap dekat di hati. Oh, jauh di mata dekat di hati. Sekarang gimana Wak? Dengan bodinya berisi, bersih, Ya, lebih mental health-nya lebih bagus. Ya, lebih fresh, lebih kebahagia ya Gus ya. Ya. Kayaknya lebih bagus lah daripada kemarin-kemarin. Ya, doa saya untuk Erni tetap menjadi istri yang baik, istri yang setia dalam kondisi apapun keadaan Agus. Dan Agus juga tetap sehat ya Gus ya. Kita jalani apapun itu sudah takdir Allah. Ya. Depannya lebih baik aja ya. Dan untuk momongan sendiri, Insya Allah mudah-mudahan 2025 Allah kasih momongan buat Agus itu hadiah terindah buat mereka berdua. Jauh di mata dekat di hati katanya, selalu ada dan akan selalu ada untuk Agus. Kalau diperhatikan di sini ya, Wawa itu wajahnya berseri-seri ya, sudah tidak ada kesedihan lagi. Bahkan sampai-sampai ada yang beranggapan Wawa ini bahagia karena utang banknya lunas, dan kalau ditagih pun dia akan punya alibi, kan dikasih sama Agus, pemberian dari Agus, bukan saya yang minta. Kata si Wawa, dari awal saya selalu ada dan akan selalu ada untuk Agus. Jauh di mata dekat di hati. Waduh, kata-katanya sangat puitis ya. Apa istrinya Agus nggak cemburu ya? Tapi nggak tahu juga ya. Atau mungkin karena memang si Wawa ini tulus gitu ya, untuk menjaga, merawat, dan menyayangi Agus. Wawa tersenyum, maklum hutang sudah lunas terbayar. Bahagianya Wawa menikmati uang donatur. Wawa happy banget. Komentarnya itu masih membahas soal uang donasi yang dipakai oleh Wawa untuk membayar utang bank. Netizen di sini merasa tidak terima. Uang itu seharusnya untuk pengobatan, tapi malah dipakai untuk bayar utang rumah Wawa. panggilan ditujukan kepada rekan yang pernah pinjam uang, harap dikembalikan, dicicil atau kasih kabar. Jangan lupa ingatan galak atau ngilang pas lagi ditagih. Gayanya high class tapi hutang belum lunas. Pada saat pinjam uang Anda pernah meneteskan air mata, dan sekarang saya yang meneteskan air mata karena kesal pada saat nagih. Ingatlah, kita pinjamkan uang karena tahu rasanya bagaimana susah, nggak ada yang nolong. Beretikat baiklah untuk mencicil hutang apabila tidak sanggup untuk bayar full. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wow, sampai ada pengumumannya gitu ya. Bagi siapapun yang mempunyai utang atau merasa diri punya utang, jangan lupa untuk dikembalikan. Tahu kan rasanya ketika nggak punya uang, terus minta-minta sambil nangis, tapi giliran ditagih, ada saja alasannya. Kalian lihat komentarnya. Rata-rata itu mereka memanggil Wawa. Wawa, utangmu bayar, jangan lupa. Jangan pura-pura lupa. Kamu harus ingat, kamu itu masih punya utang, harus dibayar. Walaupun kamu merasa bahwa itu adalah pemberian dari Agus, tapi Wawa harus tahu diri bahwa itu adalah utang, itu adalah uang donatur. Dan rata-rata para donatur kan meminta agar uang donasi itu diserahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, di sini kan tergantung dari Wawa sekarang. Apakah Wawa tetap ngotot gitu ya untuk mempertahankan uang tersebut, atau dengan kesadaran yang tinggi mengembalikan uang itu ke pihak yayasan. Dalam hal ini netizen itu sangat-sangat menunggu itikat baik dari Wawa. Tapi apa Bang pesannya? Buat Tommy, ya kita ini hidup di dunia pengacara gitu. Kita tahu cara simpel, cara mudah gitu. Ketika saya menempuh cara yang mudah, saya menemukan kamu yang nggak memanfaatkan dengan cara-cara mudah dan cara-cara sudah untuk melakukan suatu kegiatan damai gitu. Saya belum pernah menemukan orang yang sekeras dan seberani kamu melawan kita gitu. Belum ada gitu. Mengakui ya. Ada yang keras tapi langsung minta maaf. Beda dengan Tapi kalau Tenovi. ini minta maaf enggak, ketemu enggak, kontak enggak, tapi kita tahu gitu. Susah banget gitu. Apa sih yang kalian dapat gitu, yang kamu dapat, yang membela kamu itu sebenarnya kawan-kawan kami semua kok, pengacara-pengacara yang sekarang kita jadikan musuh gitu.
dan nanti pasti ada bosannya. Istilah kerennya, di saat nasi bungkus kalian tidak ada, pasti ada yang menangis dan teriak. Cengeng. Guys, ini adalah statement terbaru dari Fahad Abbas ketika wartawan bertanya tentang Teh Novi. Nah, di situ ada beberapa hal yang disampaikan oleh Fahad Abbas. Novi itu ya ketika disuguhkan dengan cara-cara untuk menyelesaikan masalah, tapi Novi tidak mengambil kesempatan itu. Jadi FA ini seolah-olah menyalahkan Teh Novi, seolah-olah semua masalah ini diperpanjang karena Novi. Dan kalian netizen pastikan sudah tahu yang memperpanjang masalah ini siapa, yang membuat masalah ini menjadi rumit itu siapa. Dan ujung-ujungnya Teh Novi yang disalahkan. Ya ampun, Teh Novi nafas saja pasti disalahkan ya. Padahal itu bukan kesalahannya dia. Tapi kenapa mereka melemparkan kesalahan itu kepada Teh Novi? Ada cara-cara mudah, tapi tidak mau diambil oleh Teh Novi. Nggak ada juga Teh Novi komunikasi sama kita, nggak ada juga menghubungi kita. Oh, Bapak ini berharap gitu ya, ditelepon oleh Teh Novi, dihubungi langsung, atau bahkan berharap lebih gitu ya, agar Teh Novi datang ke rumahnya FA atau Agus gitu ya, untuk bertemu langsung. Tidak akan mungkin Pak, menurut saya tidak akan mungkin. Kemudian di sini ada anggapan dari FA juga ya, katanya Novi kok gak minta maaf. Sampai dengan sekarang dia gak mau minta maaf. Kenapa Teh Novi gak mau minta maaf? Menurut saya karena Teh Novi merasa dia tidak bersalah. Makanya dia tidak mau meminta maaf. Beberapa hari yang lalu ada kan yang komentar meminta kepada Teh Novi untuk minta maaf kepada Agus. Dan kalian tahu nggak apa respon dari Teh Novi? Gak akan mau minta maaf. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, Teh Novi merasa tidak bersalah, merasa berada di pihak yang benar, berusaha untuk mempertahankan hal itu. Dan tadi ada sedikit pujian atau mungkin apa ya dari FA kepada Teh Novi. Saya belum pernah menemukan seseorang yang sekeras dan seberani kamu untuk melawan kami. Kenapa Teh Novi sampai seberani itu? Karena Teh Novi merasa saya berada di pihak yang benar, maka saya berani untuk melawan kalian. Mungkin kalau Teh Novi merasa dia bersalah, sudah pasti dari sejak lama Teh Novi itu sudah minta maaf kepada Agus. Sebaiknya menurut saya dari pihak sebelah, cobalah untuk kembali flashback awal mula kasus ini terjadi sampai dengan sekarang. Semoga mereka bisa menemukan sesuatu hal yang mungkin membuat mereka tersadar gitu ya, mungkin juga ya, atau mungkin juga Teh Novi bisa flashback lagi ke belakang sampai dengan sekarang. Mungkin Teh Novi juga bisa menemukan sesuatu yang akhirnya Teh Novi ini sadar, oh sepertinya ini adalah kesalahan dari saya dan saya juga perlu minta maaf kepada Agus. Karena sekarang ini ya yang terjadi, masing-masing pihak itu merasa diri paling benar. Pihak A merasa saya yang paling benar dan kamu harus minta maaf kepada saya. Pihak B juga berpendapat seperti itu. Pihak A yang salah dan pihak A harus minta maaf kepada saya.